يوم حشر
Pada malam ini kita bisa berkumpul menyelenggarakan peringati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun kena banyak-banyak lagi Bapak Ibu, hajat kita ke sini salah satunya mendengarkan tausiah Nabi. Ulun mengucapkan terima kasih atas kedatangan beliau dengan rombongan Maulid Habsyi. Mudah-mudahan ini bisa kita teruskan setiap tahun acara ini di tempat ini, dan insya Allah lebih membludak lagi, kira-kira itulah. Itu saja pikir. Alhamdulillah, terima kasih kepada donatur yang telah membantu kita baik materi maupun tenaga. Mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setimpal. Semoga ya Allah kita berdoa, semoga setimpal tersenyum melihat kita di sini. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المعروف والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حتى قدره ومقداره العظيم. اما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah mengumpulkan kita ke dalam majlis yang mulia ini, yang mana Allah telah mengumpulkan kita, memanjangkan umur kita, mensehatkan jasmani dan rohani kita untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Biasanya Bu, di situ lah ini bapak-bapak lah. Nah, Bu, Pak, biasanya ulun ini banyak pertanyaan. Di dalam ceramah ulun ada pertanyaan. Nah, yang bisa banyak hadiahnya di situ. Anda menjual duit, kadang mayu banyak orang. Alhamdulillah di sini banyak donatur-donaturnya di sini. Dan ulun sangat terima kasih kepada Bapak Haji Faisal Saman, ya, ada namanya Faisal Effendi Saman. Oh, panjang nama jadi. Terima kasih untuk beliau telah mengundang ulun di sini. Mudah-mudahan berdataan berkat semuanya. Alhamdulillah. Hasilnya jadi benar. Menggigil arah budin dengan teman. Ada lah yang di sini, Pak. Ada lah, Pak. Banyak lah. Ada ini pun di Banjarmasin ini musola asing Cilujat yang banyak di negara. Dari ini tahun semalam belum semingguan sampai dakwah di negara. Setiap musolanya itu basi, setiap musolanya itu basi. Jadi menjelang siang-siang kepanasan masuk ke musola, di musola. Zaman basi kalau musola ini. Alhamdulillah.
Kita doakan para donatur ini dan ikhlas semuanya untuk menjalankan musola ini, menjalankan daripada mulai ini. Kita doakan mudahan uangnya pecah bertambah, mudahan utangnya lunas. Amin. Kencang juga, berarti kencang juga utangnya. Alhamdulillah. Kita kasih sedikit faedah biar orang-orang semangat pun ada acara maulid, tambah lagi donaturnya, tambah lagi yang datangnya. Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 608 pun kada salah. Halaman juz 3 halaman 608 sisi kanan di bawah enggak bawah itu dikatakan Imam Ma'ruf Al-Qadhi beliau mengatakan barang siapa, ini para donatur ingatkan ini, barang siapa orang yang datang, yang pertama yang datang mengeluarkan uangnya memakai baju baru, memakai parfum wangi-wangian dan menerangi lampu, yang menerangi lampu dapat jual. Yang pertama Pak, yang datang. Yang pertama yang datang, yang kedua yang mengeluarkan uang untuk makanan, tak untuk apakah. Nah, yang ketiga yang menerangi lampunya, yang membaca maulidnya, yang membaca sholawatnya untuk keagungan Nabi Muhammad SAW, maka telah di hari kiamat Allah beri mereka derajatnya paling atas, yaitu paling pertama derajatnya sama seperti Anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kayak gini semangat donaturnya Pak, biar kada engken-engken untuk apa? Untuk donatur kepada Nabi. Belum ada karaokean, benar Pak, berdolar-dolar menhandak kayaknya 1.000 rupiah kada keluar, yang keluar 100 perak aja Pak. Jangan takut untuk kebaikan, jangan takut mengeluarkan duitnya, karena itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjujur balik lagi kedinginan ini. Nah, biasa tahan anu lagi corona datang ya, dan ada terusannya, dan barang siapa dia mengeluarkan uang lalu mengacaknya, nah dikacakkan nah, ada duit, ada duit, ada duit, ada yang mau 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 duit. Terima kasih. Barang siapa yang membawa uang terus mengacaknya, nah dikacaknya dikeluarkan ketika mahalul qiyam, dikacaknya ketika mahalul qiyam, setelah mahalul qiyam duitnya tadi dicampur lawan duit yang lainnya, insya Allah keberkahan maulid tercampur lawan duit tersebut, dan duit tersebut kada berhabisan sampai hari kiamat, dan orang yang mempunyai duit tersebut tidak akan jatuh fakir miskin. Ini adalah kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Mencairkan juga nyambut sudah dijulur banyak.
Dirakit YouTube ini. Topiknya guys, begini. Bener loh begini. Belum kan? Cari banyak binian. Anda yang begini apa? Bini yang mahal sedikit. Ada cantik itu perlu modal. Betul lah. Aku nih binian. Betul lah. Cantik itu perlu modal kataku. Mengkada cantik, karena datang apa? Lakor. Nah itu dia, cantik harus ada duitnya. Mengkada duitnya biasa aja kata bapak. Nah, alhamdulillah kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam majelis mulia ini. Ada pertanyaan dulu. Gasan siapa yang bisa menjawab? Bingung kalau anak mengambil yang mana banyak-banyak ya. Orang baju kita sabunya. Apa ini? Kita lu. Orang kira sabu. Pernah santun. Siapa yang bisa menjawab? Hendak jawaban yang susahkah atau jawaban yang mudah? Nah, milih yang mudah. Hendak yang susahkah? Susah. Jawabannya hendak susah. Anggur aja. Boleh jangan bilang anggur. Boleh karena anggur aja ya. Nah, anggur aja boleh. Susah lah. Pak Ustadz jangan menjawab lah. Sudah semalam lawan sidin. Jangan mau menjawab Pak Ustadz lah. Nah, ini dia. Mudahan banyak yang tahu. Siapa nama asli daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan yang tahu. Kan itu tahu kan? Astaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mencari di Google lah. Google kan tahu juga sudah mencari kan. Ayo siapa nama ahli Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Orang tahunya Sayyidina Abu Bakar aja. Itu pun dipanggil ketika tarawih aja. Pun kada tarawih kada tahu lagi. Ayo, siapa yang tahu nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Angkat tangan kemudian zaman misalnya nih. Ayo, ya Abu Bakar yang jawab ya. Yang jawab dari siapa? Abdullah bin Usman. Abdullah bin Usman. Salah. Abdullah jujur, binnya salah. Bin Amir. Kencang salah. Bin. Abdullah bin karena ada tahu boleh yang menjawab aja. Abdullah bin Abi Quhafa. Nama asli daripada Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu ada di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Nabi menghadap ke depan, Sayyidina Abu Bakar ada di depan. Nabi Muhammad menghadap ke kanan, Sayyidina Abu Bakar ada di kanan. Nabi menghadap ke kiri, Sayyidina Abu Bakar ada di kiri. Nabi menghadap ke belakang, Sayyidina Abu Bakar ada di belakang. Ditanya, kenapa wahai Abu Bakar kau mengiringiku?
Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aku takut ketika kau menghadap ke depan situ ada bahaya di depanmu. Ketika kau menghadap ke kanan ada bahaya di kananmu. Ketika kau menghadap ke kiri ada bahaya di kirimu. Ketika kau menghadap ke belakang ada bahaya di belakangmu. Supaya aku yang terbunuh dahulu daripada Rasulullah SAW. Itu adalah nama sahabat Rasulullah SAW. Kita lagi jauh lagi, kita tingkatkan lagi. Ada 5, mungkin ada salah. Tambah lagi, pertanyaannya ada 5. Pasti semua tahu. Yang pertama, hari apa Nabi lahir. Yang kedua, tanggal berapa Nabi lahir. Yang ketiga, bulan apa Nabi lahir. Yang keempat, apa nama tahunnya. Yang kelima, pada jam berapa Nabi Muhammad SAW lahir. Ayo, di Hyperman berapa ada jadi 13. Silakan. Nah, kasih mikir situ. Mikir ke situ ada lagi. Ada lagi. Kasih ibu. Kasih lah benar. Sahabat untuk sudah ceramahnya. Nah, ini kasih ibu. Ya, kan di sini satu. Jamnya jam berapa? Yang pertama, kan ada yang pertama hari apa? Berdiri. Nabi lahir hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun 571 Masehi. Apa nama tahunnya? Tahun gajah. Nah, tahun gajah. Yang kelima, jam berapa Nabi lahir? Kada tahu. Kurang jawab lagi. Kayak apa nih? Ada di dulu. Subuh. Apa bu? Tadi Subuh. Fa'atal waktu. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ketika pahat subuh. Ketika barang subuh. Kayak apa? Ambil. Alhamdulillah. Makasih Habib. Alhamdulillah. Ketika hendak di situ lagi. Ini orang hendak berpisah malam. Ketika zaman dahulu, kita berlari pada zaman dahulu. Jam 10 selesai. Pada zaman dahulu, perempuan itu aib. Memiliki anak perempuan itu aib. Jikalau ada anak perempuan langsung dibunuh. Itu pada zaman jahiliyah. Siapa yang pernah melakukan tersebut? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina pernah merendam anaknya di pasir dalam keadaan hidup. Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Islam datang, Islam memuliakan daripada perempuan, sangat mulia. Ketika kita cerita tentang Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW hendak dilahirkan, sang ibu Aminah di situ tidak merasakan rasa sakit ketika hamil. Itu kekhususan daripada Nabi Muhammad SAW.
tidak ada rasa sakit sedikit pun. Pertanyaannya, siapa yang datang, siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Siti Aminah hendak melahirkan? Siapa? Siapa? Ada dua orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengganti Siti Aminah hendak melahirkan. Kemudian hafal Maulid Habsyi ada di situ disebutkan. Apa? Aisyah, Aisyah dengan Siti Bujur. Yakin? Yakin? Anu yakin? Kadang orang kan bujur-bujur. Lihat lagi. Lihat lagi siapa yang diutus? Wa hulul mahuma minal hulul mahmuman, ada bidadari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara bidadari tersebut ada dua orang yang diutus, yaitu siapa? Siti Aisyah dan Siti Maryam, ibunda daripada ibunda Nabi Isa kan Nabi Musa. Nabi Isa kan Nabi Musa. Jadi jujur Nabi Isa alaihissalam, silahkan terima kasih. Alhamdulillah. Keduanya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk mengganti Siti Aminah hendak melahirkan. Pertanyaannya, Ambil lagi. nah terserah masih aja. Siapa nama bidan yang melahirkan yang mengganti Rasulullah SAW? Siapa nama bidannya? Siapa nama bidannya? Teman Muhammad Ini 20 menit. dapat berapa? Siapa nama bidan tersebut? Masih jalan ya. Hanya dibaca ustadznya, hanya dibaca ustadznya ini setelah mahalul diam. Siapa nama bidan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, ting tang ting tang ting. Siapa nama bidan tersebut? Jangan buka, jangan buka. Ada apa? Ayo. Wa inna lillahi sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh wa ila sama wa biar tidak digarap tidak lalu sarokan ana madrukum wa sama wa kana mu'idu sayyidil qawlain min asuri sayyidil awwali wa al-ayyami yawmal fitnan wa qawmi wiladati wa qawmi biharbi. Enak udah bicara apa namanya? Ayo siapa? Karena kalian tahu boleh lagi baca. Asifah, Asifah kah? Asifah kah? Apa lainnya lagi namanya? Asifah binti Auf. Orang Safa Umi daripada sahabat daripada Abdurrahman bin Auf. Kurang depan. Safa adalah ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Ternyata Nabi yang paling kaya yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena kaya yang jawab mobil jangan dimakan lah besang biniku. Ketika hendak melahirkan sudah keluar Nabi Muhammad SAW, terpancar nur hingga negara Syam.
negara Syam jauh daripada Madinah. Jaraknya sangat jauh. Di situ pertanyaan lagi, pertanyaan lagi dulu. Yakin kamu jawab? Insya Allah. Nah, ini bapaknya belum lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, apa keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW lahir? Apa keajaiban ketika Nabi Muhammad SAW lahir? Sebutkan 3 saja. Sebutkan 3 saja. Sebutkan 3 saja. Adakah yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu? Coba jawab dulu. 3. Muhammad Nawar orang lain pasar. Apa bu? Pertama, pertama Nabi lahir sudah berhitan. Setelah berlahir Sudah dihitan. ya, terus Kedua, sudah ulun pakai karang mata. nanyanya setelah lahir. Apa lahir? Bukan keadaan Nabi, keajaiban setelah Nabi lahir. Apa? Ayo, Dalam diri Nabi lahir dalam keadaan sudah bersetan. Itu khusus ya daripada Nabi Muhammad SAW sudah berjalan. Nabi dikatakan di dalam kisah Al-Anbiya, Nabi Muhammad SAW ada mengatakan sujud. Nabi Muhammad SAW menggenggam tangannya seperti sujud. Karena setelah Nabi lahir apakah kejadian di luar? Apa kejadian di luar waktu Nabi lahir itu? Ayo. Nah, terus lagi. Berhala tumbang, terus lagi. Dunia bersinar. 3 itu berarti alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad SAW api majusi yang beribu-ribu tahun tidak pernah padam. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir ada dunia ini, padam api tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, berhala yang ada di sekitar Makkah hancur berantakan. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, apa dunia cerah semuanya, sehingga kota Syam kelihatan. Apa ujar Siti Aminah? Aku melihat kota Syam ketika aku melahirkan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut lagi pertanyaan yang lebih susah. Minta 2. Nah, ini susah. Siapa nama budak? Siapa? Kita cerita dulu. Sudah terjawab. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, si budak ini yang belum bertanyakan. Si budak ini lari ke tempatnya siapa paman daripada Nabi Muhammad, yaitu Abu Lahab, lain Abu Thalib. Abu Lahab mengetuk-ngetuk pintu subuh-subuh, ada yang berani mengetuknya kecuali 1 orang budak tersebut. Diketuknya, kenapa mengetuk-ngetuk malam-malam? Kenapa? Ponakanmu sudah lahir, Abdullah sudah melahirkan, istrinya melahirkan anak yang bernama Muhammad. Saking senangnya Abi Lahab,
dia memerdekakan budak tersebut. Karena apa? Karena dia senang atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika di neraka, ketika setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya, karena apa? Karena dia senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu adalah orang kafir. Gimana kita orang Islam yang setiap harinya bersahadat kepada Nabi Muhammad SAW? Apa iman kita? Apa jaminan kita masuk surga kalau kadang kita beringat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau kadang kita bergantung kepada syafaat Nabi Muhammad SAW, itu adalah jaminan kita sekarang. Pertanyaannya, siapa nama budak tersebut? Wah, langsung melihat Google lah. Siapa? Suwaibah Islamiyah. Al-Aslamiyah. Namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Silakan ambil. Penanya ini ada nih, malu Google ya. Kita lanjutkan lagi. Ada berapa orang? Nah, takutnya menghabis ini. Ada cukup berapa orang? Sebutkan 3 saja. Sebutkan 3 saja. Mungkin ada salah di dalam kitab kisah itu ada 5. Mungkin ada salah. Tapi ulun lupa, ulun ingatnya 3. Mungkin ada salah, ada 3 aja. Sebutkan 3 orang yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama kita? Ayo. Ayo. Aminah ibundanya, Khadijah istri tercinta, Fatimah. Siapa? Ayo. Apa bu? Yang pertama. Yang kedua, kan mintanya 3 bu. Di pasar harganya 5.000, dipotong menjadi 2.000, rugi bu. Nah ayo. Siapa? Siapa? Yang ibunya katakan Halimah Sa'diyah, muncul nama. Yang kedua siapa lagi? Siapa? Lupa. Masa ibunya kadang menyusui? Sayyidina Aminah radhiyallahu anha. Yang ketiga bu, itu bocoran sudah berdua bu. Nah kasih diskon orang pasar tuh. Yang ketiga, Atika, siapa Atika? Atika itu siapa? Halimah sudah. Halimah itu ibu susuannya ketika Nabi Muhammad SAW kecil datang. Yang kedua ibundanya langsung. Suwaibah Al-Aslamiyah yang hanya disebutkan tadi karena pisah-pisah yang menjawab jadi bantah. Bingung di sini minta seperti penting nah. Anu lah ibu-ibu kita mendiskon dua gratis 1. Nah, nukar yang murah ambil yang larang diskonannya. Nah, ya udah ayo ajar ibunya satu-satu ya. Ada jadi boleh kan? Mana tadi? Nah, izin 1 nah. Izin 1. Yang jawab Aminah yang mana tadi? Halimah yang nah, ibunya. Sepian kan? Aminah sama? Oh, Aminah Sidin. Nah, bisa tinggal tolong aja. Nanti kali kata.
Kan takut selesai aja orangnya. Ya. Terus dalam cerita banyak pertanyaan Bu. Habis ada yang jadi bulik minta panitia akan lagi. Ya, alhamdulillah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, cerah dalam mukanya kemerah-merahan. Ketika dewasa, Nabi Muhammad SAW, orang yang memandang Nabi Muhammad akan jadi cinta. Makanya Sayyidina Abdullah ketika Nabi Muhammad SAW lewat, beliau tidak mau untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Kada mau hendak melihat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad lewat, ada Abu Lahab kayak, nah kayaknya ditakuni lawan kafir Quraisy. Kenapa kau ketika ketemu Muhammad kayak ujar Abu Lahab, aku takut ketika aku memandang Muhammad, aku jatuh cinta kepada Muhammad. Itu orang kafir Quraisy mengakui kalau ketika melihat Nabi Muhammad, dia cinta kepada Nabi Muhammad. Di dalam sahih, di dalam pepatah Arab mengatakan awal matar al-qatru wa awal hubbu bin nadar. Awal daripada hujan yaitu gerimis, dan awal daripada cinta yaitu pandangan pertama. Itu dia. Hati-hati, akhir dunia kalau sudah melirik mata jatuh ke hati. Jadi pandangan pertama, awal aku berjumpa. Ketika Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW orangnya sangat sabar, sangat sabarnya luar biasa, sangat sabarnya luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW sujud, ketika Nabi Muhammad sujud, Nabi Muhammad dilempari tahi kotoran unta di atas punggungnya. Siapa yang membersihkan tahi unta tersebut? Ayo. Dia pulang. Habis apa? Masih banyak. Siapa yang membersihkan tahi unta tersebut? Siapa? Angkat tangan siapa? Siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah. Salah. Cari kamar lagi. Salah. Siapa? Nah, Ambil. sudah bangun dahulu karena lagi bunyi. Al-Hancap Siti Fatimah yang selalu putri setia membersihkan kotoran tahi tersebut. Siapa lagi? Jangan ini aja habis Pak, habis Pak. Kita dulu. Dok. Siapa yang marah? Ada dua pertanyaan. Siapa yang lempar kotoran tersebut? Siapa yang marah ketika Nabi Muhammad SAW dilempari kotoran tersebut? Ayo, ada dua. Mana ada dua? Ayo, ada yang menjawab? Boleh menjawab kira-kira? Salah Bu, belum masuk Islam saya ngomong. Belum masuk Islam saya ngomong tuh sikapnya. Abu Lahab. Salah. Abu Talib. Bahapa lu? Salah Bu, belum lagi Bu. Nah, kemudian yang melempar daripada kotoran tersebut yaitu Abu Jahal.
Abu Jahal yang marah ketika Nabi Muhammad SAW dilempar, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Hamzah marah mengambil pedangnya hendak dibunuh oleh Abu Jahal. Kau macam-macam dengan Muhammad, kubunuh kau di sini. Itu pembelaan daripada pamannya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Makanya umatnya Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sangat-sangat ikhlas. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Ketika Nabi Muhammad berdoa ketika di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, akulah yang pantas memberikan syafaat kepada mereka." Tadi ketika sidang, analaha. Ketika semuanya umat terdahulu mereka lari sana sini ke nabi-nabi yang lain, datang ke Nabi Adam, "Wahai Adam, berikanlah kami syafaat wahai Adam." Apa kata Nabi Adam? Nafsi, diriku sendiri, aku sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu cari ke Nabi Nuh. Ketika menghadapi Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Nafsi, diriku sendiri. Cari ke Ibrahim. Lari ke Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilur Rahman, berikanlah kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, diriku sendiri, aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau lari ke Nabi Musa. Nabi Musa ada kalimullah. Datang ke Nabi Musa, "Wahai Musa, berikanlah kami syafaat wahai Musa." Apa ucapan Nabi Musa? Nafsi, diriku sendiri, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau lari kepada Muhammad, lari kepada Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Analaha. Akulah yang pantas memberikan syafaat kepada mereka. Akulah yang pantas memberikan syafaat kepada umatku. Sedangkan kita umat yang tidak tahu berdiri, kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mengharapkan banyak syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita masuk surga dengan amal kita kada cukup. Kita sholat berlubang-lubang, kita puasa berlubang-lubang, kita zakat kada tahu halal atau haramnya duit tersebut. Kita haji kada tahu juga haji tersebut duitnya halal atau haram. Tinggal satu aja yang kita syafaatkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amal satu saja, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah pemberi syafaat kita kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Para penyair mengatakan, "Adilu sholata 'ala Habibi Muhammadin, faqabuluha hatman biduni aidi ghairi taraddudi. A'maluna bainal taraddudi wa raddiha, bainal qabuli wa raddiha. Inna sholata 'ala Habibi Muhammadin." Hadirin salat ala Habib Muhammadin. Langgengkanlah salawat kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabuluha hatman biduni bi ghairi taraddudi. Karena salawat kepada Nabi Muhammad SAW kadang mungkin sangat mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaluna, amal kita ini, contoh sholat kita. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, ting tang HP kita, siapa pulang rumah. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, kompor sudah kamu belum? Memang Allahu Akbar.
Nah, akhirnya siapa pulang lagi sholat Allahu Akbar, bel keluar. Baju sudah matang. Hendak sholat dulu. Ada tamu. Assalamualaikum. Nah, ayo sholat nah. Ada tamu tuh nah. Hendak sholat dulu. Hendak sholat menghadap Tuhan. Masih lagi orang lain datang. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan datang langsung kepada kita. Akan tapi kita, ketika Tuhan memanggil kita, kita masih menghiraukannya. Akan tapi rahmatnya Tuhan, karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Faqabuluha hatman biduni taraddudi. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini berbujur-bujur, puasa kita, haji kita. Banyak orang haji, wah ini bahagia aja. Maaf, banyak kita kadang-kadang tahu antara ibadah dan hiburan. Kadang bisa membedakan antara hiburan dan ibadah. Gimana kita fokus lawan Tuhan, Anda liburan kita fokuskan ibadah lawan Tuhan kita. Amal kita, apakah itu bujur-bujur duit zakat kita, apakah bujur itu duit halal atau duit haram atau duit subhan. Bainal qabuli wa raddiha, antara diterimanya lawan Tuhan atau kadang amal kita ini illa sholata ala habibi Muhammadin, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena khususiyatnya Muhammad SAW. Salah satu imam 4 madhab pernah bermimpi kepada Rasulullah SAW. Bertakun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau mengatakan orang yang bersalawat padamu itu mendapatkan 10 pahala. 10 pahala. Apakah itu mengerjakannya ikhlas atau tidak? Apa ujar Rasulullah, walaupun dia mengerjakan dalam keadaan dia, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang ikhlas salawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak tahu ada yang menanggung berapa pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ulun dari tadi mau Bu, kedinginan Bu, bukan kedinginan kenapa Bu, lapar Bu. Lapar dari sini kan jam berapa kita ya? Jam berapa kita? Habis maghrib belum tolak buahnya. Ujar sini habis maghrib mau memutar dulu di sini. Belum sudah tahu tempatnya, karena untuk olahraga di sini dulu. Karena sini dulu, belum olahraga di situ. Memutar dulu di sini 3 kali. Ada dulu, masih apa ini? Oh lagi kita memutar ini dulu. Memutar lagi ke situ Bu, sholat adab situ Bu. Lihat makanan nyaman-nyaman, malam-malam. Hanya sadar nih, hanya dulu melihat malam makan banyak Bu. Biasa pagi ada makanan buat sepi, banyak toko-toko HP yang bukaan. Malam keluar ini sampai sini kedinginan Bu, lapar Bu. Lawasan muter-muter Pak. Kisah satu Bu tentang sholawat. Kisah satu tentang sholawat saya. Habis itu tutup. Lapar soalnya. Kasihan ibu sudah lapar juga. Ya. Sini nak. Nak apa tadi? Kasihan ibu bola ke sini. Makanan gue. Mana? Apa? Siapa ngarannya?
Ibrahim Mustafa Ibrahim. Oh sayang sayang. Nah, coba. Nah, sini. Nah, apel aku nyampe duit kan. Anak sini aja. Nah, kita berkisah tentang sholat. Banyak kita kisahkan tentang Nabi Muhammad, banyak layak suruh olamun anhasriha. Cerita tentang Nabi Muhammad, lautan jikalau menjadi cinta, kadang bakal cukup juga untuk menceritakan Nabi Muhammad. Kita sedikit aja. Ketika zaman dahulu ada imam namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak orang yang paling masya Allah. Beliau pernah mengorbankan duitnya untuk pergi haji gara-gara ada satu sarifah yang kelaparan. Maka Allah menggantikan satu malaikat tiap tahunnya untuk haji pahalanya kepada Ibnu Mubarak. Ketika dia berhaji, dia mendapat seseorang. Ketika seorang tersebut mengerjakan ritual haji, bukan doa yang dibaca, tetapi yang dibaca Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Setiap jejak kakinya dia mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Setelah ritual haji selesai, ditanyakan, Bu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Bu ya? Aduh, kadang putih, kecil. Nah, ketika setelah ritual haji bertanya, wahai pemuda, apa yang kau katakan ketika ritual haji tersebut? Apa kau tidak membaca doa? Apa doanya? Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata syarika lak labbaik. Itu doa. Kenapa kau tidak membaca tersebut? Ujar pemuda tersebut apa? Maaf, siapa engkau? Siapa engkau? Ujar Ibnu Mubarak, apakah kau tidak kenal aku? Aku adalah Ibnu Mubarak, aku adalah Abdullah bin Mubarak. Pemuda mengatakan, Masya Allah, aku ceritakan. Ini ada cerita dalam cerita. Ketika aku tahun dulu pergi haji bersama ayahku. Ketika ayahku haji sama sepertiku, dia cuma mengatakan Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sedangkan aku membaca doa saja. Ketika ayahku tawaf, dia meninggal dalam keadaan tawaf tersebut. Matanya, mukanya berubah menjadi hitam. Aku malu dan aku menutupi muka daripada ayahku dengan kain ihram. Saking malunya aku tutupi. Aku tertidur di situ berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika aku berdoa, aku tertidur. Ketika aku tertidur, aku bermimpi dengan seseorang yang sangat elok bahwa tampannya, sangat wangi, sangat baunya, yang aku rasakan tidak pernah sebau ini wangiannya, dan tidak ada orang yang setampan itu di dalam mimpiku. Ketika seorang itu datang, dia memegang daripada muka ayahku,
Dia mengusap muka ayahku, seketika itu muka ayahku kembali bersinar dan lebih bersinar daripada sebelumnya. Ketika aku bangun, ketika aku tersebut bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, siapakah engkau? Siapakah engkau? Amalan apa yang ayahku lakukan sehingga engkau menolong ayahku? Apa ujar orang tersebut? Apakah kau tidak mengenalku? Apakah kau tidak mengenalku? Aku adalah orang yang disebutkan oleh ayahmu ketika haji. Aku yang selalu basah bibir ayahmu menyebut namaku. Aku adalah Muhammad ibn Abdullah. Aku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahku selalu basah bibirnya untuk menyebut namaku. Aku selamatkan dia di dunia dari permaluan orang semuanya, dan aku selamatkan dia di akhirat ketemu aku di dalam surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun daripada tidurnya, dia buka kain ihram tersebut, dia melihat muka ayah tersebut menjadi putih dan lebih bersih daripada sebelumnya. Berkat apa? Berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kurang 5 menit lagi. Anak satu bisa lagi bisa Rasulullah orang yang sangat memikirkan umatnya, sangat memikirkan umatnya. Satu kisah lagi, hampir habis itu, karena banyak kisahnya, Pak. Jadi bingung anak mana yang dikisahkan terakhir, supaya kita ini rasa rindu kita ini kepada Nabi Muhammad ini lebih besar. Supaya kita ini ketika kita rasa rindu kita besar, disitulah puncaknya kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanya pada sahabatnya, wahai para sahabat, kisah tersebut bu, kisah sebelumnya itu ada di kitab bahwa itu Ustaz, sama semuanya kitabnya. Ada para Nabi Muhammad SAW bertanya, bertakun lawan sahabatnya, wahai sahabat, siapa orang yang mulia di dunia ini? Siapa orang yang mulia di dunia ini? Para sahabat menjawab, para malaikat. Para malaikat. Ujar Rasulullah, kenapa? Kenapa mereka mulia? Rasulullah menjawab, jelas mereka mulia. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih mulia daripada itu? Para nabi dan rasul. Kata sahabat. Ujar Nabi apa? Bagaimana mereka tidak mulia? Mereka mengangkat wahyu, mereka menerima wahyu dan amanah, memegang amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lebih mulia daripada itu. Apa ujar sahabat? Ujar sahabat bingung anak menjawab nih. Dengan benar ini sahabat menjawab, apakah itu kami wahai Rasulullah orang yang mulia? Apa ujar Rasulullah? Bagaimana kalian tidak mulia? Kalian sholat bersamaku, kalian menatap wajahku, kalian bersalaman denganku, kalian makan denganku. Bagaimana kalian tidak bisa mulia? Ada lagi yang lebih seperti itu. Apa lagi? Sahabat menjawab, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya, dan mengatakan, Tuba liman yarani wa amana bihi,
Tuba liman yarani wa amana bihi. Beruntung bagi orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Adakah orang yang beriman? Adakah orang yang melihat Rasulullah dan beriman? Ada. Siapa? Abu Jahal. Ketika sampai matinya, Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, kau adalah musuhku sampai di akhirat nanti. Itu kata Abu Jahal. Nabi Muhammad mengatakan lagi, tuba liman lam yarani wa amana bihi. Nabi Muhammad mengatakan sambil menangis, tuba, beruntung, sungguh beruntung bagi orang yang tidak pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Siapa itu? Itulah kita. Didoakan oleh Nabi Muhammad beruntung 3 kali. Kita didoakan oleh Nabi Muhammad, dan kita ini orang Indonesia yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pernah dimimpikan oleh Sayyidina Al-Habib Sayyid Alwi Al-Maliki. Beliau bermimpi Nabi Muhammad dan melihat sekelompok belakang banyak Nabi Muhammad. Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan, siapa itu wahai Rasulullah orang di belakangmu? Ini adalah orang yang aku rindukan. Siapa orang yang rindukan Rasulullah SAW? Ini adalah orang Indonesia yang aku rindukan. Wahai Alwi Al-Maliki, adalah orang Indonesia dirindukan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah kita ini rindu Nabi Muhammad atau tidak? Apakah kita ini rindu dengan Nabi Muhammad SAW? Rindu tidak kepada Nabi Muhammad? Rindu tidak. Sedangkan Nabi Muhammad rindu kepada kita. Apa balasan kita kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita tidak dirindukan? Ketika bulan Maulid seperti ini, di RT, di RW, di rumah-rumah, di masjid-masjid, musola mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ketika kita merayakan bulan Maulid seperti ini, kita mengeluarkan dengan kita, jasa kita, semua kesiapan kita untuk Nabi Muhammad SAW. Kita doakan kepada semuanya, ya Allah saksikan, ya Rasulullah saksikan di hadapan ini semua ini mereka telah mengagungkan wahai Rasulullah. Berilah mereka syafaat wahai Rasulullah. Jangan sakitkan hati mereka ya Allah. Kita doakan semuanya, orang tua kita yang telah meninggal ataupun yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan orang tua kita sehat semuanya. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan orang tua kita semua urusan orang tua kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka orang tua mereka yang telah meninggal ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Mungkin orang tua kita pernah berdosa ya Allah, karena mencari nafkah untuk kita ya Allah. Mungkin orang tua kita mengambil bil haram, mungkin orang tua kita tidak salat ya Allah, karena mereka mencari nafkah untuk kita supaya kita tidak menangis ya Allah, supaya kita kuat beribadah kepadamu ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, kami berdoa untuk orang tua kita ya Allah yang telah meninggal ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Jikalau mereka ada di neraka, angkat mereka ya Allah dalam surga-Mu ya Allah.
Kita doakan orang-orang di sini yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang ada utang-utang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada kesusahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya buruk dijadikan lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya Rasulullah, kami tidak mau menangis janji wahai Rasulullah, tapi kami hamba ya Allah ya Rasulullah. Seandainya kami masuk surga dengan amal kami tidak akan cukup dengan amal kami wahai Rasulullah. Kami hamba yang banyak dosa ya Rasulullah. Kami adalah umatmu, umat yang paling disayang oleh Engkau ya Rasulullah. Kami minta kepada wahai Rasulullah, berikanlah syafaat-Mu wahai Rasulullah. Berikanlah syafaat-Mu wahai Rasulullah ketika kelak di hari kiamat, dan izinkan kami wahai Rasulullah untuk meminum telaga haud-Mu, telaga Al-Kautsar-Mu ketika di surga kelak wahai Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang ulun sampaikan. Mun ada kata-kata yang kadang nyaman di hati yang berataan, minta rela, minta ampun, minta ridho, minta ampun, minta maaf, karena itu dari ulun dan dari setan. Mun ada kesalahan apa nak? Jangan nangis. Mun ada kata-kata yang bagus atau perkataan yang bagus, itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. اللهم إنا نسألك من علم ينفع وقلب يخشى وصلاة القلب ودعاء تسمع، ونعوذ بك من الله علم لا ينفع وقلب لا يخشى وصلاة لا تقبل ودعاء تسمع. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فضربه، وإن كان قليلا فقدره، وإن كان معصرا فيسره، وإن كان غضبا فيسره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان حراما فطهره، بحق سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ولوالدينا، رب اغفر لنا ومشايخنا، رب اغفر لنا ومشايخنا، رب اغفر لنا ومشايخنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى
يا